Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berburu hewan di dalam hutan. Jangan lupa bawa bekal makanan. Sebelum mulai pelajaran, ayo coba tolong pimpin doa dulu. Lukman. Baik Bu, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Ya, selanjutnya akan ya Mbak Lulu. Bu, mainannya Tidak masuk. Ada suratnya tidak? Belum ada, Bu. Katanya menyusul, Bu. Mbak Okta hadir? Hadir, Bu. Hari ini anak-anakku kita akan mempelajari materi baru yaitu teks ulasan. Ini sudah ditampilkan di layar kalian masing-masing. Pertemuan lalu kita sudah mempelajari teks juga ya, di dalamnya terdapat struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, sekarang kita bertemu dengan teks ulasan. Teks ini juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan juga anak-anak, tapi strukturnya pasti berbeda dengan teks berita. Begitu juga dengan kaidah kebahasaannya. Sebelum memasuki materi, ini Bu Nurul mempunyai pertanyaan pemantik. Kalian lahir dan tinggal di Bondowoso. Pastinya kalian sudah mengetahui karya seni yang ada di daerah Bondowoso. Ada yang tahu mungkin contoh karya seni daerah dari Bondowoso? Mbak Okta? Okta. Saya tahu, Bu. Oke, silakan. Contohnya Singo Ulung, Bu. Kemudian juga ada Tari Molong Kopi. Tari Molong Kopi dan Singo Ulung. Oh iya, Mbak Meli. Ya, Bu. Singo Ulung itu apa yang seperti barongsai itu toh, Bu? Betul, seperti barongsai. Topeng Kona juga kan, Bu. Topeng Kona yang seperti apa? Yang biasanya nari sama Singo Ulung itu, Bu. Lalu sekarang bagaimana cara kalian supaya tahu atau kenal karya seni Singo Ulung misalnya? Wah. Caranya bagaimana ya? Saya tahu, Bu. Gimana caranya, Lukman? Kalau itu gampang, Bu. Gimana? Tinggal dikasih tahu aja. Nanti mereka akan tahu. Iya. Iya kan, Bu? Tahu, Bu. Iya, betul, Bu. Iya, Oke. Kasih tempe aja, kasih tempe. Kalau Singo Ulung itu kan seru, Bu. Waktu atraksi Iya, kan Mbak Singo Indri. Ulung punya badannya besar kan. Iya, betul. Terus musik pengiringnya itu loh kan rame pas. Banyak buat pendidikan itu semakin bagus. Banyak orang yang lihat. Oke, terima kasih Mbak Indri. Seperti terkait dengan pertanyaan yang sudah Bu Nurul berikan ini, sebetulnya Bu Nurul itu ingin memberitahu kalian bahwasanya kalau kalian belajar teks ulasan, kalian nanti akan dapat melakukan penilaian kualitas sebuah karya. Nah, dari penilaian kualitas ini nantinya kalian bisa menginformasikan ke orang lain tentang karya-karya baik karya seni, karya film maupun karya sastra yang telah kalian baca untuk bisa dinikmati orang lain. Nah, di teks ulasan ini nanti kalian itu akan belajar strukturnya apa saja, kaidah bahasanya juga apa saja. Jadi kita belajarnya per kelompok saja ya, supaya kalian nanti satu kelompok bisa terdiri dari 2 sampai 3 siswa. Kelompok pertama dicatat ya anak-anak ya. Dicatat ya biar tidak lupa. Kelompok 1 Mbak Heni, Mbak Anggraini. Ini pengen sama Heri kayaknya, Bu. Iya, akan mendekat dengan kelompoknya. Kemarin sudah saya sampaikan di grup, kalian saya minta untuk membaca materi teks ulasan, betul ya? Betul, Bu. Dari paket. Saya harap semuanya sudah membaca atau mempelajari materi itu tadi malam. Selanjutnya anak-anak, Bu Nurul bagikan contoh teks ulasan. Teks ulasannya itu melukis pantai. Nah, silahkan dibaca bersama dengan kelompok ya. Sebelumnya Bu Nurul mau memaparkan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Ini yang pertama kita membaca teks ulasan dari teks melukis pantai. Pelaksanaan membaca teks ulasannya ini dilakukan secara berpasangan. Nanti satu teman membaca, satu teman pasangannya itu menyimak. Lalu
mencatat informasi yang dibacakan. Tolong buat satu pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut terkait materi yang belum kalian pahami. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Kalian membuat satu pertanyaan itu nanti akan kalian gunakan untuk melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan tanya jawab. Selanjutnya, mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti ini LKPD digital, linknya nanti akan saya bagikan di grup. Selanjutnya kegiatan evaluasi LKPD. Baik. Sekarang teksnya silakan dibaca karena teksnya saya kira ini tidak terlalu panjang. Kira-kira untuk waktu membacanya saya beri waktu 5 menit bagaimana? Cukup? Kurang, Bu. Cukup. Kurang lama, Bu. Kurang Teksnya lama, teksnya Bu. Teksnya panjang. panjang. Panjang ya, Bu. Cukup. Takutnya nanti kalau terlalu lama kalian nanti makin ngantuk. Iya, coba dibaca dulu ya, Nak ya. Eri ya ngantuk kalau kita Ngantuk. tidak. Oh, Bu. iya Lulu. Kelompok saya sudah selesai, Bu. Lulu mungkin bisa tunggu dulu ya teman-temannya yang lain karena ini waktu membacanya masih sisa 1 menit ya. Sudah, Bu. Kelompok Sudah, Bu. saya Kelompok Sudah. saya selesai kok. Oke. Sudah, Bu. Mbak Meli sudah. Oke, sudah semuanya? Sudah. Bu. Oke, selanjutnya kita melakukan kegiatan tanya jawab. Nah, ya, berikutnya silakan Luman sampaikan pertanyaannya untuk teman-teman. Nak. Oke, bentar Bu. Tadi saya sudah ada pertanyaan, sudah gambaran, tapi kok agak lupa-lupa sedikit ya. Saya ingat-ingat sebentar ya, Bu. Oke, bisa dibantu teman satu kelompoknya? Oh, ini Bu. Saya masih bingung, Bu, dengan ciri orientasi dan analisis, Bu. Oke, ciri orientasi dan analisis. Ayo, anak-anak, siapa? Sebelum Bu Nurul menjawab, barangkali teman dari kelompok lain bisa membantu Lukman untuk membedakan struktur bagian orientasi dan analisis. Ada yang mau mencoba? Ya, tolong dibantu ya. Meli Tolong mau dibantu jawab, ya. Bu. Meli mau jawab, Bu, katanya, Bu. Mbak Meli. Iya, Mbak Meli. Ya, Bu. Menurut saya itu orientasi itu letaknya di awal, Bu, di paragraf pertama. Betul. Jadi berisi tema, gambaran umum dari karya yang diulas, Bu. Misalnya di teks yang dibaca tadi itu Ya. bagian orientasinya itu yang tentang itu loh, Bu, tujuan film melukis pantai. Ya, itu kan tujuannya mengkampanyekan budaya membaca di lingkungan keluarga. Terus itu kalau analisis di paragraf itu adanya itu di sinopsis, Bu. Setelah sinopsis, ya. Oh, setelah sebetulnya- sinopsis. Sebetulnya saya juga belum paham betul sih, Bu, tentang struktur analisis itu, tapi ya cuma hanya itu yang saya pahami. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Jadi analisis itu letaknya memang betul ada setelah sinopsis. Nah, analisis ini sifatnya itu opsional, artinya dia boleh hadir atau tidak di dalam struktur teks ulasan. Analisis itu bisa berisi tentang paparan unsur-unsur cerita, bisa membahas tentang tokoh-tokoh, alur atau latar dari cerita atau karya yang kita simak. Untuk evaluasi, Mbak Okta sudah paham belum, Mbak Okta? Paham, Bu. Kalau saya Paham. bisa menangkap bahwa berisi penilaian kita terhadap karya, Bu, bisa kelebihan atau kekurangan karya yang diulas. Tepat sekali, Mbak Okta. Mungkin bisa ditambahkan ya anak-anak di bagian evaluasi selain ada penilaian baik dan buruk suatu karya, anak-anak juga bisa membubuhkan kalimat rekomendasi. Nah, ini kunci dari teks ulasan, yang mana kalimat rekomendasi itu nanti bisa diberikan kepada pembaca lain agar bisa menikmati karya yang sudah kalian simak atau kalian ulas. Oke, selanjutnya Bu Nurul mau mengajak kalian bermain. Mainannya namanya
Truk Hasan. bermain. Wah. Terkoleng nih. Main Truk Hasan. Nah, tadi Iya. sampai mana ya Mbak Endriana ya yang tanya ya? Iya Bu, soal yang nomor 3 caranya gimana Bu? Soal nomor Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tampilkan. Apakah bisa dilihat? Nomor 3. Oh, Ini kan ada nah, soalnya begini kan? Iya Bu. Iya. Ya, Bu. Kalau misalkan kalian ini kan ada panduannya tuh, sudah enak. Kalian tinggal mencari saja. Misalkan produser. Contohnya ini di baris nomor nomor 2 2 terakhir. Oke. Bu. E-nya diklik lalu digeser huruf terakhir R. Klik. Nah, nanti akan muncul warna. Kalau betul. Bisa? Iya Bu. Bisa, Bu. Nah, Bu. pinter. Oke, selanjutnya kita melakukan pembahasan ya. Nomor 1, saya pengen kelompok 1 bisa diwakili Mbak Heni atau Mbak Anggraini, silakan. Siap. Siap, Bu. Untuk yang nomor Iya Bu, 1. siap. Untuk yang nomor 1 yang ada di dalam kotak pink itu Bu ya. Struktur yang berjudul berisi judul, penulis, tahun, terbit, penerbit, dan halaman. Ini bagian dari identifikasi karya. Identifikasi karya. Bagus. Lanjut Mbak Heni, yang warna biru ini apa? Struktur ini terletak pada paragraf pertama. Berarti orientasi ya Bu ya? Orientasi. Kalau analisis yang warna apa Mbak Heni? Analisis kalau dilihat dalam kotak-kotak ini yang warna kuning ya Bu ya? Kuning, pinter. Iya. Mbak Anggraini, saya Dan pengen dengar suaranya Mbak Anggraini. Yang warna hijau apa ini Mbak? nggak tahu itu aku. Evaluasi. Anggraini ngelamun Bu. Ngalamun. Kenapa? Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 Mbak Lulu. Oke, Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu. Identitas karya nomor 1 Bu. Baik. Orientasi nomor 2. Bagus. Sinopsis nomor 3. Betul Bu. Sip. Betul. Nah, ada yang terbalik. Anak-anak ini mengerjakan LKPD yang lain, nanti saya share di grup ya. Untuk LKPD yang ini kan kelompok. Ya. Ya Bu. Yang ini kan kelompok. siap. Nanti yang LKPD selanjutnya untuk kegiatan kalian kerjakan secara individu. Selanjutnya sebelum saya tutup, Bu Nurul ingin mengajak refleksi dulu kalian. Kalian hari ini sudah belajar apa saja, Nak? Hari ini kita itu belajar tentang struktur, lalu ada kaidah kebahasaan teks ulasan juga. Bagus. Terus ada yang menambahkan? Bu, saya menambahin Bu, Mbak mau Bu. Okta. Ya, strukturnya ada 5, yakni identitas buku, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Pinter semua ya. Muridnya Bu Nurul lancar semua belajarnya. Lalu selain struktur, kita tadi kan juga ada kaidah bahasaan sama seperti yang disampaikan Mbak Meli tadi. Kaidah kebahasaannya ada apa saja ya? Coba Eri. Saya Bu. Yang pertama ada konjungsi penerang. Betul. Penyebab. Hal, kemudian dan ungkapan saran hebat Eri. Jadi sudah paham semua ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 Bu. Ya. 1 dan 2 Alhamdulillah, Bu. terima Nomor kasih. 1 Bu. 1 dan 2, iya. Bu Nurul. Iya. Heri nomor 3 ngelamun. Bu, Silakan pantau. Mbak Indri. Jangan contoh dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Naik kereta sambil makan markisa. Cakep. Kelas kita memang luar biasa. Silakan untuk kita semua. Anak kelas 8, terima kasih sudah belajar dengan baik di kelas Bu Nurul. Sampai ketemu lagi pada pertemuan depan dengan materi yang berbeda, yaitu materi menyajikan teks ulasan lebih baik lagi ya. Mohon maaf jika tadi ketika pembelajaran Bu Nurul ada salah kata, perbuatan, atau mungkin ada kata-kata Bu Nurul yang menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, bisa dipimpin berdoa dahulu.
Baik teman-teman, sebelum mengakhiri belajar, kita berdoa dulu supaya ilmunya barokah. Mulai. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.